Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji saya kemarin, jadi untuk mata kuliah Kinematika dan Dinamika ERM 1 akan saya rekam dan juga akan saya bagikan rekamannya dan juga materinya. Jadi untuk materi kuliah pada hari ini atau pada kali ini, yaitu mengenai sistem kinematika partikel. Nah, sistem kinematika partikel itu yang nanti akan kita pelajari itu ada apa aja. Jadi nanti kita akan belajar mengenai gaya, mengenai percepatan. Kan kemarin kita juga sudah nyinggung sedikit mengenai percepatan ya. Terus nanti kita juga akan belajar mengenai usaha dan juga nanti kita akan belajar mengenai impuls dan momentum. Jadi nanti gaya, impuls, dan momentum yang bekerja di partikel itu nanti akan seperti apa sih pengaruhnya, lalu juga arahnya seperti apa, besarannya seperti apa, nanti akan kita pelajari di sini. Oke, nah yang pertama itu kita akan belajar mengenai gaya, massa, dan percepatan. Ini kemarin kalian sudah familiar, ini sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya mengenai percepatan ya. Nah, tapi yang akan kita fokuskan di sini itu ada di hukum 2 Newton, yaitu fokus pada persamaan F sama dengan M kali A. Oke, nah kalau kita punya contoh misal ada satu partikel dan juga partikel ini itu bergerak. Nah, ketika dia bergerak, dia akan mempunyai nilai eh, F1 dan A1 di T1, lalu F2 dan A2 di T2, dan seterusnya. Nah, nilai F tersebut itu bisa kita cari perbandingannya, sehingga percepatan dan juga gaya yang dihasilkan itu nanti kita bandingkan F1 per A1 sama dengan F2 per A2 sama dengan F per A dan seterusnya, itu akan menghasilkan nilai konstanta C yang disebut sebagai inersia partikel. Nah, inersia partikel ini nilainya itu akan setara dengan massa benda tersebut. Seperti itu. Nah, massa digunakan itu untuk mengukur inersia secara kuantitatif. Contohnya. Nah, kasus yang akan kita pelajari di sini itu adalah gaya yang terjadi pada sumbu-sumbu atau aksis tertentu. Nah, jika gaya tersebut itu terjadi pada ruang 3 dimensi, maka kita harus mempertimbangkan gaya-gaya yang terjadi pada sumbu-sumbu tersebut, yaitu pada sumbu X, pada sumbu Y, dan pada sumbu Z. Tapi kalau semisal gaya tersebut itu hanya terjadi pada sumbu tertentu, misal seperti kejadian tabrakan mobil atau kejadian gerak relatif yang saling salip menyalip, itu biasanya terjadi di sumbu horizontal. Nah, sumbu horizontal itu adalah sumbu X. Sehingga kita akan memperhatikan sumbu X, lalu sumbu Y dan sumbu Z-nya bagaimana? Sumbu Y dan sumbu Z-nya itu kita abaikan atau nilainya setara sama dengan 0. Seperti itu. Nah, persamaan yang ada di sebelah kanan ini itu adalah persamaan vektornya, di mana ketika kita mau mencari percepatan pada ruang 3 dimensi, itu adalah jumlah total dari ketiga percepatan yang ada di sumbunya masing-masing, yaitu percepatan pada sumbu X, pada sumbu Y, dan pada sumbu Z. Seperti itu. Contohnya, contohnya itu adalah semisal kalau kita kasusnya itu orang naik elevator. Kalau orang naik elevator, itu kan geraknya ke atas dan ke bawah. Nah, karena kalau ketika dia gerak ke atas dan ke bawah, berarti sumbu kerjanya yang diperhatikan ini hanya ada di sumbu Y saja. Kan nggak ada kan elevator yang geraknya ke kanan, ke kiri, atau ke depan, ke belakang, seperti itu. Di sumbu X atau sumbu Z itu tuh nggak ada. Kecuali kayak travelator. Nah, travelator itu biasanya ada di bandara-bandara, itu dia geraknya searah dengan sumbu X atau horizontal atau mendatar. Nah, kalau untuk elevator itu dia geraknya akan searah dengan sumbu Y, sehingga di sini yang akan kita perhatikan itu di sumbu Y-nya. Contohnya ada sebuah kasus nih, ada seseorang dengan massa 75 kilogram, dia itu naik naik ke dalam elevator. Tapi di dalam elevator ternyata itu ada timbangan.
Nah, sehingga orang ini itu naik ke atas timbangannya. Oke. Kemudian elevator tersebut itu naik dengan percepatan ke atas atau AY itu sebesar ini. Dan nilai gayanya nih, gaya ke atasnya atau tegangan tali ke atasnya itu sama dengan 8.300 Newton. Nah, sehingga kita bisa tuliskan nih persamaan di sini nih, di mana F total, ya, F total itu sama dengan M dikali A. Nah, M dikali A itu yang bekerja tuh gayanya ada apa aja? Kalau kita identifikasi di sini, gayanya itu ada dua yang bekerja. Ada gaya ke atas, yaitu gerak dari si elevator itu sendiri, dan ada bobot dari eh, manusia plus elevatornya ini yang mengarah ke bawah. Itu adalah bobot totalnya. Sehingga di sini selain saya punya T, saya juga akan punya yang namanya W. Nah, ini itu adalah W, yang mana dia diperoleh dari massa total, saya tulis T ya, massa total dikali dengan percepatan gravitasi. Nah, manusianya ini juga dia akan punya nilai W. Ini tuh adalah nilai W-nya. Di mana nilai W-nya itu sama dengan massa manusia, saya tulis sebagai mm di sini, dikalikan dengan G. Seperti itu. Nah, sehingga dari sini kita bisa mendapatkan persamaan yang ini, nih, persamaan yang ini yang mana saya punya massa total dikalikan oleh percepatan ke atas, karena kita akan menyoroti ini itu dari sisi elevatornya. Oke, ini adalah sisi elevatornya ya. Sedangkan kalau yang sini, ini nanti dari sisi manusianya. Oke, kita hitung dulu dari sisi elevator. Dari elevator kita lihat bahwa dia punya gaya ke atas sebesar 8.300 Newton. Ini adalah T. Lalu dia itu punya gaya yang mengarah ke bawah sebesar W. W itu adalah bobot total dikalikan kecepatan gravitasi. Di sini saya punya W elevator atau W elevator dan manusia, WEM. Nah, seperti ini. Sehingga dari sini kita bisa mencari nilai percepatan A-nya nih. Percepatan gerak ke atasnya itu berapa? Nah, kita ketemu di sini nilainya 1,257 meter per sekon kuadrat. Oke, ini adalah percepatan elevatornya. Sekarang pertanyaannya itu adalah yang ditanya tentukan nih, find the reading air of the scale in the newtons. Jadi kita diminta untuk melihat pembacaan yang ada di skala ini nih. Skala yang ada di timbangannya itu menunjuk ke angka berapa sih pembacaannya. Oke. Nah, kalau skalanya yang ada di timbangan ini dipengaruhi oleh siapa? Dipengaruhi oleh si manusianya. Nih, karena dia dipijak oleh manusia, jadi dia dipengaruhi oleh manusia. Kita soroti dulu manusianya. Manusianya itu punya W, yaitu massa manusia dikalikan percepatan gravitasi. Massa manusianya berapa? Massa manusianya adalah 75 kilogram. Percepatan gravitasinya berapa? Percepatan gravitasinya kita pakai 9,81 atau 9,8. Kita punya 7,36. Nah, sorry, 736 Newton. Oke. Lalu R-nya itu dia arahnya tuh ke atas. Karena elevatornya mengarahnya ke atas. Sehingga dia punya gaya dorong ke atas, ke arah, keangkat ke sana. Nah, karena W ini itu bobot manusianya itu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, sehingga dia akan mengarah ke bawah. Dan nilainya akan berlawanan. Sehingga di sini
kita punya sigma F sama dengan M kali A, di mana saya sigma F-nya itu ada R, dikurangi di sini itu adalah M dikalikan G, sama dengan di sini ini adalah massa manusia, dikalikan percepatan, percepatan siapa? Percepatan dari elevatornya. Saya masukkan ke sini persamaannya, sehingga di sini nanti akan saya peroleh nilai R sebesar 830. Nah, nilai ini itu adalah nilai yang ditunjukkan di timbangannya. Oke. Sekarang pertanyaan yang selanjutnya yaitu yang ditanyakan adalah kecepatan ke atasnya itu berapa? Oke, kita taunya itu adalah percepatannya. Percepatannya sekian. Tapi ingat, kita punya persamaan. Kita tahu bahwa yang namanya kecepatan itu adalah integral dari percepatan. Sehingga kita bisa mengintegralkan nilai ini nih. Ini kalau kita integralkan, oke, ini kan saya punya integral 1,257 dt terhadap T, sehingga nanti di sini dia karena nggak ada variabelnya, terus dia nanti akan muncul ada variabelnya. 257 T. Nah, dari mana ke mana? Dari 0 ke 3 detik. Kenapa kok 3? Karena dia bilang itu during the first 3 second motion. Jadi 3 detik pertama. Sehingga nanti saya punya di sini itu adalah 1,257 dikalikan 3 dikurangi 0. Nah, sehingga nanti saya akan punya V-nya itu adalah 3,77 meter per sekon. Ini salah satu contohnya. Oke, next. Saya punya contoh lain. Ini adalah kapal ya di sini. Saya punya kapal yang bergerak dengan kecepatan V sama dengan 2 meter per sekon dan menempuh jarak sejauh X. Terus kapal di sini itu juga punya bobot nih. Bobotnya itu adalah W. Ini bukan kapal beneran, tapi kapal-kapalan, kapal model. Bobotnya itu sebesar 10 kilogram. Terus karena dia itu berada di air dan dia melawan laju air, sehingga di sini dia akan punya yang namanya nilai resistance velocity-nya itu berlawanan dengan arah si kapal tersebut. Sehingga nanti dia akan melawan arahnya, gayanya melawan arahnya seperti ini. Nanti kalian bisa lanjutkan lagi, bisa dicermati untuk bagian soal ini. Oke, kita next dulu. Nah, kita punya percepatan curve linear. Jadi yang kemarin itu kita pernah belajar partikel. Kalau curve linear, dia itu akan punya dan akan punya yang namanya koordinat, koordinat normal sama koordinat tangensial. Ya, yang mana normal itu akan selalu mengarah ke titik pusat, dan tangensial itu selalu tegak lurus atau perpendicular dengan koordinat normalnya. Nah, di sini saya bagi ya, saya punya rektilinear. Rektilinear itu akan punya seperti ini, di mana sigma F pada sumbu X itu sama dengan M dikali AX, dan sigma F pada sumbu Y itu sama dengan M dikali AY, di mana saya punya AX itu merupakan turunan 2 kali dari perpindahan pada sumbu X, dan saya punya AY itu juga turunan 2 kali dari perpindahan di sumbu Y. Tapi kalau curve linear, saya akan punya yang namanya sigma Fn dan sigma Ft. Karena dia itu bekerja pada sumbu N dan pada sumbu T. Sehingga di sini saya punya M dikalikan percepatan N dan saya punya M dikalikan percepatan A. Nah, cara nyari AN dan AT itu sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya yang curve linear. Nanti kalian bisa baca lagi mana cara nyari AT di sana.
Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soalnya itu seperti soal-soal sebelumnya. Jadi ada sebuah lintasan nih, lintasan, terus ada mobil yang berjalan di lintasan. Kebetulan lintasan tersebut itu bentuknya huruf S. Nah, ketika dia berbentuk huruf S, otomatis dia akan melakukan gerakan yang namanya gerak melingkar. Gerak melingkar seperti ini. Oke. Dan eh, di sini pada titik A itu ada sebuah mobil yang beratnya itu adalah 1.500 kilogram. Dia melewati tikungan yang ini nih. Dan dia itu melakukan perlambatan. Perlambatan dari kecepatan yang awalnya itu 100 kilometer per jam, itu menjadi 50 kilometer per jam. Nah, sedangkan kita punya informasi, di sini ada radius atau jari-jari yang ada di titik A ini itu adalah 400 meter, dan jari-jari yang ada di titik C itu adalah 80 meter. Nah, yang ditanyakan itu apa? Yang ditanyakan itu adalah gaya-gaya yang terjadi pada sumbu horizontal pada titik A, B, dan C. Dengan tambahan pada titik B, itu terjadi perubahan arah. Jadi arahnya tadinya itu ke sini nih. Arahnya A sama C kan sama nih. Sama-sama ke arah bawah seperti ini. Sedangkan B tiba-tiba arahnya naik ke atas ini. Kalau kita identifikasi, kita gambarkan arah percepatannya itu seperti yang di sini. Kalau kalian perhatikan di mana saya punya A karena saya em, mengingat bahwa kita ingat ya, sama-sama ingat yang namanya sumbu normal itu akan selalu mengarah ke pusat. Nah, saya punya ini titik center. Ini ibaratnya titik senternya di sini. Ini titik senternya, sehingga di sini itu adalah N. Dan di sini itu adalah tangen sial. Tangen sial itu selalu searah dengan arah kecepatan dari benda atau partikel tersebut. Oke. Nah, berarti saya punya AN di sini, saya punya AN, saya punya AT, dan saya punya A total. Nah, ini di titik A. Kemudian dia pindah ke titik B. Set, dia pindah ke titik B sebelah sini. Yang mana ternyata di titik B itu tidak ada sumbu lengkungnya. Sehingga dia tidak ada gaya normalnya di sini. Nah, karena nggak ada arah percepatan normalnya, tapi kita tahu dia arah kecepatan linearnya ke sana, sehingga untuk kecepatan tangensialnya dia akan melawan arah ini nih. Kenapa kok melawan arah? Ingat, dari A ke C itu kecepatannya menurun, sehingga dia di sini bukan lagi kecepatan, tapi perlambatan. Bukan lagi percepatan, tapi perlambatan di sini. Dan arahnya itu adalah sebaliknya, sehingga nilainya negatif. Seperti itu. Terus, yang C-nya juga ke sini nih. Nah, C-nya, karena kita tahu dia arah titik pusatnya itu di bawah, ke bawah sini, dia arahnya ke sini. Terus ingat juga bahwa dia mengalami perlambatan. Perlambatan, makanya nilai A-nya itu di sebaliknya. Nilai A-nya. Kemudian ini adalah arah A totalnya. Ini adalah identifikasi arahnya. Nah, setelah kita berhasil melakukan identifikasi arah, kita masukkan ke persamaan percepatan konstan. Ingat ya, kita kalau percepatan konstan itu saya punya persamaan V0, V0 kuadrat sama dengan di sini itu adalah VT kuadrat plus 2A dikalikan jaraknya S. Seperti ini. Nah, karena di sini itu yang dipakai adalah
titik A ke titik C, sorry, bukan V0, itu VT ya. Yang di sini itu adalah, saya hapus. Oke, ini adalah VT. Nah, ini adalah V0. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah persamaan umumnya. Nah, karena kita pakainya itu dari titik A ke titik C, seperti ini. Nah, titik A ke titik C, seperti ini. Sehingga kita bisa masukkan ke persamaannya. Kita tahu bahwa di kecepatan yang ada di titik C itu adalah 50 kilometer per jam. Kita masukkan. Lalu yang A itu nanti di sini saya punya 100 kilometer per jam. Saya masukkan di sini. Terus jaraknya itu kita tahu ya, kita lihat di sini adalah 200 meter. Kita tulis juga di sini 200 meter. Sehingga nanti kita bisa dapat nilai percepatannya nih. Nah, percepatannya yaitu 1,447 meter per sekon. Sekarang yang ditanyakan itu adalah komponen percepatan normal pada titik A, titik B, dan titik C. Oke. Nah, percepatan normal yang paling gampang dicari itu adalah titik B. Titik B itu kalau diperhatikan dari identifikasi arah percepatannya, itu kalian bisa langsung jawab bahwa dia nggak punya nilai AN. Kenapa nggak punya nilai AN? Karena di sini dia nggak ada garis lengkung jari-jarinya nih, sehingga dia hanya memiliki nilai AT. Sehingga nilai AN-nya berapa? Nilai AN-nya 0. Nah, ini tuh paling gampang, langsung ketemu. Oke. Terus kalau A, yang A itu gimana? Oke, kita lihat dulu persamaannya. Di sini saya punya persamaan AN itu adalah V kuadrat per rho. Rho-nya berapa? Saya punya rho 400 meter dan rho yang C itu adalah 80 meter. Kita bisa masukkan di persamaan ini. Kita bisa masukkan ya di persamaan ini ya. Di mana ini saya punya 100. Ini kita konversi dulu. Kenapa kok dikonversi? Karena biar satuannya sama. Ini kan masih 100 kilometer per jam nih. Nah, ini kita bagi 3,6, lalu dibagi 400. Sehingga saya punya percepatan normal di titik A itu adalah 1,929. Lalu untuk yang titik C, itu nanti saya pakai persamaan yang sama, yaitu V kuadrat per rho. Saya di sini masukkan kecepatannya itu 50 kilometer per jam, dikonversi dengan cara dibagi 3,6, dibagi 80. Saya punya percepatan normal di titik C yang ini itu adalah 2,41 meter per sekon. Seperti itu contoh soalnya. Nah, terus kalau yang ditanyakan itu adalah gayanya. Gayanya itu gimana? Berarti kalau gayanya nanti kalian harus cari nilai sigma FT dan sigma FN-nya. Sigma FT dan sigma FN-nya pakai persamaan apa? Pakai persamaan ini nih. Yang sigma FT itu adalah M dikali AT. Yang sigma FN itu adalah M dikali AN. Tadi kita sudah tahu nilai AT, AN-nya masing-masing, tinggal kita masukkan ke komponen. Paling enak itu adalah di B. Di B itu Fn-nya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena dia nggak ada nilai AN-nya. Seperti itu. Sehingga kalau mencari nilai percepatannya nih, nanti kalau semisal atau mencari gaya totalnya, ini kan gaya total. Gaya totalnya itu adalah Fn kuadrat plus Ft kuadrat. Kalau yang B, karena dia nggak punya Fn, berarti nilai F-nya itu sama dengan nilai Ft-nya. Seperti itu. Ini contoh, salah satu contoh soalnya. Nah, kalau tadi itu kita bahas gaya dan juga percepatan di gerak curve linear, sekarang kita masuk ke usaha dan energi. Oke, balik lagi ya ke sebuah partikel nih. Saya punya partikel di titik A, dia gerak ke A aksen di sini. Nah, ternyata
Ketika dia gerak, di sini tuh ada gaya yang mendorong sebesar F. Kita perhatikan ilustrasi di sini. Ingat ya, bahwa yang namanya eh, kamen normal atau sumbu normal itu selalu mengarah ke pusat, sehingga F-nya itu juga nanti akan mengarah ke pusat, Fn. Nah, ini Fn-nya, dia selalu mengarah ke pusat. Untuk tangannya, dia akan searah dengan arah gerakan si partikel. Berarti Ft-nya dia ngarahnya ke sana. Nah, kalau Ft itu adalah kita punya persamaan F cos alfa. Kenapa kok cos alfa? Karena di sini saya punya sudut alfa. Sudut alfa yang besarnya itu sama seperti sudut yang ada di sebelah sini. Nah, ini adalah sudut alfa. Berarti Fn ini nanti saya akan punya nilai F sin alfa. Seperti ini. Oke, sekarang kita balik dulu ke pengertian usaha. Nah, usaha itu adalah besaran nilai yang dibutuhkan oleh suatu partikel untuk berpindah sejauh R. Jadi partikel dari A ke A aksen, itu kan kita punya perpindahan nilai R-nya ya. Nah, ternyata dia itu ada gaya nih. Gayanya sekian. Berarti usaha yang dilakukan A sampai ke A aksen ini, itu adalah sebesar ini. Sebesar F dikalikan dengan R. F yaitu gaya totalnya dikalikan dengan R-nya. Atau dia itu adalah perpindahannya. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang ada di sini, itu gaya yang dipakai berarti gaya yang mana? Nah, gaya yang dipakai karena arah bendanya itu ke sana dan yang searah-arah benda itu adalah Ft, maka yang dikalikan di sini itu adalah nilai Ft-nya. T dikali dengan perpindahannya. ds nih, lintasannya di sini itu berapa? ds ini sama dengan nilai dr. Seperti itu. Ini kan dr. Dia pindah ke sini, dia sama dengan dr. Kita kalikan. Nah, Fn-nya gimana? Fn itu kita abaikan. Kenapa diabaikan? Karena dia itu tidak ada arah perpindahan yang mengarah ke Fn. Yang searah dengan arah perpindahan itu adalah Ft. Sehingga yang dipakai itu hanya si F tangensial saja. Nah, satuan usaha itu apa? Tadi kita sudah tahu ya, bahwa usaha itu adalah gaya dikalikan dengan perpindahan, sehingga di sini kita punya satuan gaya Newton, satuan perpindahan meter, berarti satuan usahanya itu adalah Newton meter, atau disebut juga sebagai Joule. Seperti itu. Nah, terus kalau semisal saya punya gayanya itu terjadi di sumbu 3 dimensi atau sumbu X, Y, Z. Berarti saya punya usaha total di situ. Usaha total F dikali dengan DR dikali perpindahannya. Nah, F-nya ini itu adalah F yang ada di sumbu X, di sumbu Y, dan di sumbu Z. Jadi F yang bekerja di 3 sumbu ini harus diperhatikan, terutama nanti nilai FT-nya. Nilai FT pada ketiga sumbu ini itu harus diperhitungkan. Oke, nah macam-macam usaha. Oke, jadi untuk kasus satu itu semisal ada sebuah benda yang saya pindahkan dari posisi satu nih, dari sini, saya tarik, saya tarik dengan gaya sebesar P, kemudian dia bisa berpindah ke titik 2 di sini sejauh L. Nah, yang ditanyakan itu adalah usahanya. Usaha yang dilakukan itu bagaimana? Berarti kita punya, balik lagi ke persamaan yang tadi ya, kita punya usaha itu sama dengan F dikali DR. F-nya itu apa? F-nya itu adalah P. Tapi perlu kalian lihat di sini P-nya itu membentuk sudut alfa terhadap sumbu X. Sehingga kalau saya mau
cari nilai gaya yang mengarah ke sini, berarti tak gambarkan dulu. Nah, saya tarik garis ke sini. Ini adalah P cos alfa. Karena saya punya alfa senilai ini. Sehingga di sini saya masukkan P cos alfa pada sumbu X ditambah P sin alfa pada sumbu J. Loh, kenapa kok sumbu J juga diperhatikan? Karena ingat sekali lagi bahwa arah P-nya itu seperti ini. Sehingga kita juga harus mempertimbangkan sumbu yang gaya yang bekerja pada sumbu Y-nya di sini. Sehingga di sini saya punya P sin alfa. Seperti itu. Nah, ini kalau semisal saya punya gaya yang bekerja, tapi dia membentuk sudut sebesar alfa. Seperti itu. Nah, kalau yang kedua, itu saya punya sebuah benda, tapi di sini saya pasang pegas. Nah, ketika saya tekan nih, saya tekan, dia akan terlontar. Atau ketika saya tarik, dia akan bergerak maju mundur sebesar nilai X. Nah, karena di sini itu kita menggunakan pegas, maka kita juga harus mempertimbangkan hukum yang lain, yaitu ada hukum Hooke atau hukum linearitas pegas, di mana gayanya ini kalau tadi ya, kalau tadi F-nya ketika saya punya benda di sini, nih, ketika saya punya benda di sini, ini F sama dengan massa si benda dikalikan alfanya, alfa dikalikan percepatannya. Nah, kalau yang ini karena kita pakai hukum Hooke, berarti kita pakai nilai yang ini nih, F sama dengan K dikali X. Di mana X itu adalah, apa ya namanya, perubahan ya. Perubahan ini perubahan jaraknya ketika pegasnya itu mengembang dan menciut, seperti itu. Nah, kalau K-nya itu adalah konstanta kekuatan si pegas tersebut. Seperti ini. Ini persamaannya. Sehingga kita masukkan dulu ya. Usahanya gimana? Nah, usahanya itu adalah sama seperti tadi F dikalikan DR. F-nya itu pakai apa? F-nya pakai yang ini, pakai hukum Hooke. F-nya itu adalah KX. Nah, kenapa kok K-nya ini adalah minus? K-nya ini minus ketika semisal perpindahan eh, posisi pegas yang semula itu ternyata kok lebih besar dibandingkan posisi akhirnya. Misalnya pegasnya itu ditarik, pegas ditarik ke sini. Kan berarti posisi awal nilai panjang X-nya dari ujung sini sampai sini itu besar. Terus ketika dia dilepas, nanti dia akan bergerak seperti ini, lalu dia akan kembali ke posisinya di sini nih. Di mana posisinya dari sini ke sini itu jauh lebih kecil dibandingkan posisi dia dari sini ke sini. Sehingga nilai perpindahannya itu menjadi negatif di sini. Kenapa kok dia menjadi minus KX? Seperti itu. Dikalikan oleh DX. DX itu adalah nilai X yang ini. Sehingga ketika saya integralkan di sini, saya akan punya persamaan ini nih, menjadi setengah K dikali X1 kuadrat min X2 kuadrat. Nah, ini untuk usaha, tapi yang dipengaruhi oleh pegas. Nah, yang ketiga, itu kalau kita gaya tarik-menarik antar partikel. Jadi yang mempengaruhi itu adalah bebannya.
Contohnya itu apa? Contohnya misalnya di sini ada bulan. Bulan terus di sini itu bumi. Di mana bulan dan bumi itu akan punya gaya tarik-menarik. Gaya tarik-menariknya sebesar apa? Nah, sebesar ini nih. G ME. ME itu adalah masanya si Earth ini atau massa bumi dan M itu adalah massa si bulan ini per R kuadrat. R kuadrat itu apa? Yaitu adalah jarak dari si bulan ini ke bumi itu berapa? Jaraknya itu adalah sepanjang ini. Kalau yang tadi F-nya itu pakai F hukum Hooke, yaitu K kali X, berarti untuk yang ini, F di sini itu pakainya apa? Pakai persamaan ini. Kita pakai persamaan bobotnya. Kalau yang ini itu adalah gaya partikel, gaya tarik-menarik nih. Nah, kalau yang ini itu adalah W-nya. Itu kita pakai bobotnya. Nah, di sini itu juga adalah pakai W-nya. Seperti itu. Nah, terus kenapa kok di sini itu pakainya J, sedangkan yang lain itu pakainya X, pakainya I dan X. Kalau kita perhatikan di sini pakainya I dan X ya. Kenapa kok dia tiba-tiba di sini pakainya J? Kalian perlu ketahui bahwa yang namanya bobot atau bobot, bahwa yang namanya eh, berat, yang namanya berat itu selalu mengarah ke bawah. Dan dia dipengaruhi oleh gaya gravitasi atau percepatan gravitasi sehingga arahnya itu selalu mengarah ke bawah dan kalau mengarah ke bawah berarti dia yang diperhitungkan adalah di sumbu Y-nya. Mengapa kok di sini kita pakai sumbu Y seperti itu? Sehingga saya nanti akan punya persamaan ketika saya integralkan saya akan punya persamaan seperti ini. Di mana di sini nanti menjadi Y1 Y2 dikurangi Y1 seperti itu. Oke. Itu untuk kasus yang A ya, kasus A. Nah, untuk kasus yang B, kalau kasus A itu tadi percepatan gravitasinya konstan. Sehingga yang kita perhitungkan itu hanya bobotnya saja. Tapi kalau percepatan gravitasinya itu tidak konstan, ini kan nggak konstan nih. Sehingga kita harus memperhitungkan nilai gaya tarik-menarik partikelnya. Sehingga nanti di sini saya masukkan F-nya ini nggak pakai bobot yang tadi itu, tapi F-nya itu nanti kita pakainya yang ini, gaya tarik-menarik antar partikel. Saya masukkan nilai F-nya di sini, terus saya kalikan dengan perpindahan dr-nya. R yang mana? Ini nih, R yang ini nih. Jarak dari bumi ke bulan. Itu berapa? Sehingga nanti saya punya persamaan seperti ini. Ini persamaan akhirnya. Nah, terus lalu eh, kalau tadi itu adalah gaya yang terjadi di gerak melingkar atau di lintasan lingkaran, sekarang saya punya gaya usaha kalau dia lintasannya itu juga berbentuk lingkaran. Bukan lingkaran, tapi berbentuk lengkungan seperti ini. Itu disebut sebagai curvilinear motion. Nah, seperti yang kita ketahui, yang namanya usaha itu kan gaya dikalikan perpindahan. Nah, gayanya di sini ketika dia bergerak, dia punya yang namanya percepatan. Berarti gayanya itu adalah massa partikel dikali dengan percepatan dari partikel tersebut. Sehingga di sini M dikali A. Kemudian dikali dr. Dr itu adalah jarak yang ditempuh nih. Dari sini ke titik sini itu jaraknya berapa? Oh, dia jaraknya adalah dr. Ketika kita integralkan di sini, ketika saya integralkan eh, A ini dia akan menjadi kecepatan. Nah, kemudian
diturunkannya terhadap apa? Diturunkannya, diintegralnya terhadap apa? Terhadap apa? Terhadap dp. Sehingga ketika saya integralkan lagi di sini itu menjadi setengah M dikali V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Nah, persamaan ini itu lazimnya disebut sebagai persamaan energi kinetik. Seperti itu. Terus kita mau cari tahu bahwa hubungan usaha dan energi kinetik itu seperti apa sih? Jadi saya punya energi kinetik persamaannya seperti ini ya, yaitu setengah mv kuadrat. Lalu saya punya usaha, ini persamaan usaha, itu adalah U, yang mana saya punya energi kinetik 1 ditambah usaha itu sama dengan energi kinetik akhir atau energi kinetik 2. Seperti itu. Sehingga dan saya rumuskan juga menjadi ini nih, usaha sama dengan energi kinetik 2 dikurangi energi kinetik 1 atau sama dengan delta T. Ini hubungan antara usaha dengan energi kinetik, yaitu selisih dari energi kinetik yang terjadi di partikel tersebut. Next itu adalah daya atau power. Kalau tadi itu adalah usaha F kali R, kalau power itu adalah F dikalikan V. V itu apa? V itu adalah velocity-nya atau kecepatannya. Satuannya itu apa? Satuannya itu berarti Newton kalikan meter per sekon, karena dia adalah kecepatan, atau setara dengan Joule per sekon. Atau sama dengan disebut juga sebagai watt, satuan dari daya. Nah, kalau efisiensi itu gimana cara ngitungnya? Kalian tahu lah ya, yang namanya efisiensi itu adalah perbandingan dari dari usaha yang dilakukan oleh suatu alat dengan usaha yang terjadi di alat tersebut. Jadi alat tersebut ngeluarin usaha. Nah, usaha yang dihasilkan si alat itu tuh berapa sih dengan usaha yang dikeluarkan oleh si alat? Efisiensinya itu yang bagus itu berarti nanti nilai outputnya itu harus lebih besar daripada nilai si inputnya. Rumusnya bagaimana? Nah, ini persamaannya nih. Nilai efisiensinya di mana P output dibanding P input. Jadi efisiensi itu kalau semakin besar nilai efisiensinya berarti benda tersebut atau alat tersebut itu mengeluarkan daya yang lebih daripada apa yang dia gunakan. Analoginya seperti itu. Sehingga F disebut sebagai efisiensi yang baik. Tuh. Tapi jarang ya ada alat yang seperti itu. Apalagi yang sampai efisiensinya itu 100% gitu. Itu nggak ada. Oke. Nah, contoh soal nih. Contoh soal, saya ada sebuah truk seperti ini. Terus dia kebetulan itu membawa sebuah benda, nggak sebuah benda sih, dia mengangkut ya, mengangkut beberapa benda, totalnya itu adalah 80 kilogram. Dan kecepatan yang dimiliki oleh si truk ini itu adalah 72 kilometer per jam. Dengan jarak yang ditempuh itu 75 meter nih, selama dia pakai kecepatan 72 kilometer per jam itu. Pertanyaannya adalah, eh, hitung usaha yang dilakukan oleh si gaya gesek, ini kan friction force, gaya gesek pada benda ini, benda yang diangkut selama pengangkutan. Jadi ketika pengangkutan ini, si benda ini itu tuh biar dia stand still di atas plat ini, dia kan itu kan ada gesekan gitu ya. Nah, terus yang diketahui koefisien geseknya itu berapa? Koefisiennya itu sebesar ini 0,3 dan 0,28. Ini yang soal A. Nah, soal B itu 0,25 dan 0,20. Nah, ini itu adalah eh,
koefisien gesek dan koefisien statisnya. Oke, kita identifikasi dulu nih gaya-gaya yang bekerja di benda tersebut. Jadi saya punya gaya, dia yang karena arah mobilnya itu ke arah sana, berarti gayanya jadi ke arah sana. Kecepatannya juga ke arah sana. Terus saya punya di sini itu adalah W, nih, W, dan saya punya di sini itu adalah normalnya. Normal itu ke atas. Oke. Terus pertama kita cari dulu nih percepatannya. Kan di sini tadi percepatannya tuh nggak diketahui ya. Oke, percepatannya nggak diketahui. Kita cari pakai persamaan ini. Kita tahu kecepatannya adalah 72 kilometer per jam. Kita tahu jaraknya itu 75 meter. Kita masukkan ke persamaan sini. Nah, 3,6 itu untuk mengkonversi 72 kilometer menjadi menjadi meter per second satuannya. Sehingga kita ketemu percepatannya itu adalah 2,67 di sini. Karena kita sudah tahu ketemu kecepatannya, kita bisa menghitung gaya nih, gayanya yang dilakukan oleh si mobil ini. Gayanya itu adalah F sama dengan M kali A. M-nya itu adalah 80, A-nya itu adalah ini 2,67. Kita punya gayanya itu adalah 213 ini. Oke. Nah, karena kita sudah punya gaya 213, kita eh, bisa cari, oke, kita bisa cari nilai gaya geseknya. Karena si gaya ini itu kurang dari eh, nilai maksimum yang dibutuhkan, kan kalau misal kita mau cari yang namanya gaya gesek supaya benda itu bisa berpindah, kan berarti gaya geseknya itu tuh harus lebih kecil dibandingkan gayanya. Sedangkan kalau kita nih, gaya geseknya itu kan kita punya mu gesek dikalikan dengan gaya normalnya sama dengan mu geseknya itu 0,3 dikali 80 kali 9,81 nih. Gaya geseknya itu 235. Nah, gaya geseknya itu jauh lebih besar dibandingkan gaya si mobil ini. Gaya mobil ini yang mempengaruhi pergerakan ini. Berarti harusnya dia nggak akan gerak nih. Berarti dia nggak akan slip. Harusnya dia nggak bergerak. Sehingga usaha yang dilakukan di situ itu adalah kita bisa pakai persamaan yang di sini, F-nya nih, usaha sama dengan F-nya itu adalah 213 dikali 75. 75 itu adalah jaraknya perpindahan yang ditempuh oleh si mobil ini. Karena tadi kan persamaannya adalah gaya dikalikan jarak. Sehingga saya punya di sini nilainya adalah 16.000 joule atau 16 kilojoule. Itu usaha yang dilakukan oleh si mobil yang ini. Untuk kasus yang A. Tuh. Nah, untuk kasus yang B nanti silahkan dibaca sendiri sama dicermati sendiri. Harusnya sih sama aja cara ngitungnya, cuma nanti hasil usahanya yang akan berbeda. Seperti itu. Nah, kalau tadi kita belajar energi kinetik, sekarang kita akan belajar energi potensial. Kalau tadi energi kinetik itu dia dipengaruhi oleh ini ya, oleh kecepatan nih, oleh kecepatan di bidang horizontal. Kalau yang namanya energi potensial itu nanti dia di bidang vertikal, sehingga nanti dia ada perpindahan atau ada perbedaan ketinggian. Perbedaan ketinggian inilah nanti yang menghasilkan persamaan energi potensial, yaitu energi potensial sama dengan massa dikalikan gravitasi dikalikan H atau perbedaan ketinggiannya. Dari ketinggian semula menjadi ketinggian akhir seberapa. Seperti itu. Nah, oke, kalau ini kaitannya energi potensial gravitasi. Misalnya ini bumi, terus di sini itu adalah satelit atau bulan lah ibaratnya. Bulan itu jaraknya ke bumi itu berapa sih? Itu adalah R-nya. Terus
di sini itu adalah kita pakai massa bulan, ada kalikan percepatan gravitasi, terus kita kalikan R. R2 itu apa? Nah, radiusnya bumi. Radius bumi itu berapa? Itu pakainya R. Itu nanti adalah energi potensial gravitasi yang dimiliki oleh si M ini terhadap bumi. Seperti itu. Nih, nah selanjutnya itu contohnya ya, kalau yang ini tadi pakai satelit, next itu adalah pegas. Jadi pegas itu adalah salah satu contoh energi potensial elastik, di mana dia itu ada perbedaan, perbedaan panjang di sini. Sehingga di sini disebut sebagai potensial elastik. Seperti itu. Nah, persamaannya gimana? Nanti persamaannya jadinya seperti ini nih. Ini kan F dikalikan X ya. X itu adalah perubahan panjangnya ini, perubahan perpindahannya. Sehingga saya punya persamaannya adalah setengah KX kuadrat. Ini untuk energi potensial dari pegas. Nah, kalau hubungan antara usaha dengan energi, jadi eh, kalau kita menggabungkan persamaan energi kinetik dan energi potensial, itu nanti kita akan dapat yang namanya usaha. Nah, energi kinetik itu ditimbulkan karena adanya gaya dan perpindahan nih. Misal saya punya partikel kayak gini nih. Saya punya partikel, ketika dia pindah dari sini ke sini, itu nanti dia akan punya energi kinetik. Tapi kalau kalian lihat, partikel ini dia dikaitkan ke si pegas di sini. Sehingga yang menimbulkan energi potensial itu mana? Itu adalah pegasnya ini. Nah, energi potensial ditimbulkan oleh pengaruh pegas. Dari apa? Dari perbedaan ketinggian. Perbedaan ketinggian ini dipengaruhi oleh kekuatan si pegas ini untuk mengembang dan menciut. Seperti itu. Oke, untuk persamaannya nanti kalian baca lagi untuk yang pegas. Nah, ini konservatif. Sekarang kita masuk ke impuls dan momentum dulu aja. Kalau tadi kita itu punya yang namanya usaha itu adalah gaya dikalikan perpindahan jaraknya atau dikalikan perpindahannya. Sekarang kita punya namanya momentum. Momentum itu adalah kalau semisal saya punya massa, terus saya, sorry, kita bahas dulu dari gaya, biar gampang ya. Saya punya gaya. Gaya itu adalah massa dikalikan percepatan, di mana kita tahu bahwa yang namanya percepatan itu adalah turunan dari kecepatan. Sehingga saya punya gaya itu di sini saya ibaratkan sebagai G. Sini. Nah, tapi saya itu juga punya yang namanya momentum. Momentum itu persamaannya adalah massa dikalikan kecepatan. Kalau gaya itu tadi massa dikalikan turunan dari kecepatan, kalau momentum itu adalah massa dikalikan kecepatan itu sendiri. Itu yang namanya momentum. Sehingga persamaan antara hubungan antara gaya dengan momentum itu adalah kalau gaya itu adalah turunan dari momentum. Nih, gaya itu turunan dari momentum. Kenapa? Karena di sini yang diturunkan adalah nilai kecepatan. Seperti itu hubungannya. Oke. Jadi kalau semisal hubungan linear impulse momentum ya, di sini dari efek dari hukum 2 Newton itu akan menghasilkan di sini adanya perbedaan momentum yaitu G2 min G1 sama dengan delta G itu sama dengan sigma F, di mana G2 itu adalah M kali V2, G1 itu adalah M kali G1. Nah, kalau dari situ nanti saya punya momentum 1 ditambah sigma F sama dengan momentum 2. Berarti sigma F ini saya sebut itu sebagai impuls, di mana saya punya momentum
ketika momentum ini saya tambahkan sebuah impuls, maka akan menjadi momentum 2. Di mana kasus ini itu biasanya terjadi kalau kalian memperhatikan permainan misalnya tenis. Ya, tenis, ada contohnya nggak ya? Nah, tenis nih. Tenis di sini saya punya kecepatan bola, yaitu V1, di mana V1 ini nanti dia akan menjadi G1, nih, G1. Kemudian si tenis raket ini dia punya gaya yang diayunkan sebesar F. Itu melawan arah si bola. Nah, integral F ini itu adalah impuls dan nanti saya akan punya V2 di sini setara G2. Gimana? Berarti bola mendekati pemain itu disebut sebagai M1 atau momentum 1. Kemudian raket, gaya yang diberikan oleh raket itu adalah impulsnya, sehingga nanti akan menghasilkan kecepatan bola yang arahnya itu berlawanan dari arah sebelumnya. Seperti itu contoh soalnya. Nah, untuk impuls momentum, silahkan nanti kalian pelajari lagi. Di sini saya sudah sertakan contoh soal untuk contoh hitungannya. Oke, nanti kalian bisa baca sendiri di buku yang G.H. Martin. Seperti itu dari saya untuk materi kali ini, sehingga pertemuannya saya cukupkan. Nanti silahkan kalian baca lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.